Kenalin, saya Hartono. Umur saya sudah kepala 7. Kalian lihat rumah saya, besar ya, kayak istana. Saya punya segalanya, perusahaan, mobil, uang. Saya pikir setelah mencapai semua ini, saya akan bahagia. Tapi setiap pagi saya bangun di kamar yang super besar ini. Saya sarapan di meja panjang ini sendirian. Dengarlah, cuma suara sendok saya yang terdengar. Betapa sepinya. Dulu, saya ini gila kerja. Ambisi saya cuma satu, harus kaya raya. Saya abaikan istri saya, anak saya, Karina. Saya pikir uang bisa menyelesaikan semuanya. Ternyata uang saya banyak, tapi hati saya kosong. Istri saya pergi, Karina pun menjauh. Rutinitas saya cuma meeting online sampai malam. Jutaan, miliaran rupiah. Tapi setelah layar laptop mati, ya sudah. Nggak ada yang saya ajak ngobrol. Duit itu ternyata cuma kayak perban tipis. Nggak bisa nutup luka di hati. Sampai suatu malam, saya nemu buku tua di perpustakaan. Buku tentang tanaman. Aneh, padahal saya nggak suka tanaman, tapi ada dorongan kuat, kayak ada yang manggil dari hati untuk coba sesuatu yang nyata. Besoknya saya coba keluar kebun. Nyangkul. Ya Tuhan, badan saya nggak biasa. Capek, kotor, canggung. Pak Bima, pelayan saya, sampai bingung. Saya bilang ke dia, saya mau lihat hasil kerja tangan saya sendiri, bukan hasil kerja orang lain. Gagal. Tanaman pertama saya layu. Saya kesal, tapi kesal yang sehat. Rasanya beda sama kesal karena rugi bisnis. Kegagalan kecil ini justru kasih saya semangat, kasih tujuan buat bangun pagi. Saya mulai keluar rumah, pergi ke pasar desa, cari bibit. Di sana, saya ketemu Bu Ranti, penjual bibit yang ramah banget. Saya ngobrol sama dia soal pupuk, soal mawar. Saya baru sadar, ternyata senyum tulus itu enak banget dilihat. Saya akhirnya mengerti, uang gak akan pernah bisa mengisi kekosongan hati. Hati itu butuh kasih sayang, butuh koneksi, butuh memberi. Saya putuskan, saya pakai uang saya buat bikin taman komunitas di desa itu. Buat orang banyak, bukan buat diri saya sendiri. Perubahan besar itu bukan di kebun, tapi di dalam diri saya. Wajah saya nggak tegang lagi. Saya bangun pagi karena semangat mau lihat kebun, bukan karena terpaksa meeting. Nah, di suatu sore, saya lagi nyiram. Tiba-tiba ada mobil berhenti. Turunlah seorang wanita, Karina, anak saya sama cucu saya. Udah lama banget kami gak ketemu. Karina mendekat, matanya berkaca-kaca. Ayah, kebun ini indah banget. Air mata saya netes.
Saya peluk dia kuat-kuat. Ini hasil tanganku, Nak, sama seperti kamu. Seharusnya ayah rawat kamu sejak dulu. Saya masih kaya, tapi sekarang saya nggak sepi lagi. Saya sudah utuh. Saya nemuin harta yang nggak bisa dibeli. Hati yang tenang dan keluarga yang hangat. Saya benar-benar bahagia. Bagaimana menurut kalian cerita saya? Jangan sampai kita sibuk kejar uang tapi lupa sama hal-hal yang benar-benar penting ya. Coba komen di bawah, apa yang selama ini kamu abaikan? Jangan lupa like dan subscribe jika kamu senang dengan cerita ini. Terima kasih ya.